Oke, nah berikutnya kita ke materi tentang limit. Ada di halaman 45 di buku rujukan yang sama. Nah, asumsikan fungsi f itu terdefinisi pada semua titik yang berada di dalam beberapa dilated neighborhood dari Z0. Nah, maaf saya terbiasa menggunakan istilah dilated neighborhood sejak kuliah. Jadi kalau ada mendengar istilah lain boleh mungkin lingkungan yang dibuang atau apalah, tapi saya akan terbiasa menggunakan dilated neighborhood. Silakan disesuaikan ya. Nah, kalau neighborhood itu sendiri artinya kan daerah sekitar ya atau lingkungan. Dilated artinya dibuang. Maka dilated neighborhood of Z0 ini maksudnya itu adalah daerah yang berada di sekitar Z0 atau titik-titik yang berada di sekitar Z0, namun titik Z0-nya itu sendiri dibuang. Nah, kalau secara matematis yang mungkin sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, notasi dari dilated neighborhood of Z0 itu adalah seperti ini. Oke, nah ini artinya adalah atau dilated neighborhood dari Z0 itu artinya adalah himpunan yang isinya adalah titik-titik yang berada di sekitar Z0 dengan jarak sejauh delta, di mana titik Z0 ini sendiri tidak ikut disertakan dalam himpunan dilated neighborhood itu. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini ada let's say yang titik yang ini adalah sebagai Z0, kemudian lingkungan dari Z0 kita nyatakan sebagai suatu lingkaran karena ini nanti emang bawaannya adalah notasi untuk suatu lingkaran dengan jari-jari delta. Oke, nah jadi kalau ini menunjukkan bahwa lingkungan dari Z0 yang jaraknya adalah di mana titik-titik yang berada di dalam lingkungan ini berada dalam radius sejauh delta dari Z0. Nah, titik-titik pada lingkaran ini diasumsikan bukan merupakan anggota dari dilated neighborhood. Titik Z0 itu sendiri juga dikatakan bukan anggota dari dilated neighborhood dari Z0. Jadi yang mana sih anggota dilated neighborhood dari Z0 dalam kondisi ini? Yaitu nilai Z yang berada di sini, titik 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 Z yang berada di sini, dan pokoknya semua Z yang berada di dalam lingkaran ini. Itu jika kita mengambil deltanya itu adalah sejauh ini. Nah, di sini dikatakan beberapa dilated neighborhood, berarti yang ditunjukkan atau yang digambarkan di sini baru satu buah dilated neighborhood dari Z0. Dilated neighborhood lainnya dari Z0 adalah misalnya ini. Nah, dengan radius yang lebih besar lagi, atau bisa jadi dengan radius yang lebih kecil lagi. Intinya itu adalah Z0 itu diasumsikan sebagai titik pusat lingkaran, namun dia bukan anggota himpunan dari dilated neighborhood tersebut. Oke, itu untuk dilated neighborhood. Oke, nah selanjutnya statement dari ini sama seperti bicara limit pada fungsi real. Ini kan dibaca dengan limit dari fungsi fz ketika z menuju z0 adalah bernilai w0. Nah, artinya adalah bahwa titik w atau nilai w sama dengan nilai fungsi dari z itu dapat dibuat dekat sekali dengan w0 dengan sembarang cara jika kita memilih titik-titik z yang cukup dekat dengan z0 tapi berbeda dari titik z0 itu. Di sini maksudnya merujuk ke z0. Maknanya adalah bahwa kita bisa membuat fz itu dekat dengan 0 jika kita memilih z yang sangat dekat dengan z0, di mana z ini tidak perlu sama dengan z0. Nah, kalau kita bicara limit, sama halnya seperti waktu di fungsi real konsepnya, sama persis bahwa limit ini menunjukkan bahwa kita ingin mengetahui akan kemana sih nilai fz ketika z-nya sangat dekat sekali dengan z0, atau kalau pada fungsi real akan kemana sih nilai limit dari fungsi fx ketika x-nya menuju ke suatu bilangan. Nah, kita tidak perlu tahu bagaimana nilai fungsi tepat di x sama dengan bilangan tersebut. Yang kita ingin tahu adalah bagaimana perilaku nilai fungsi di sekitar untuk x yang berada di sekitar bilangan tersebut. Nah, begitu juga di sini kita ingin mengetahui bagaimana perilaku nilai fungsi atau berapa sih nilai fungsi di sekitar z yang sangat dekat dengan z0. Tidak perlu tahu bagaimana nilai fungsi ketika z-nya sama dengan z0. Oke, nah berikutnya statement 1 maksudnya adalah yang ini menyatakan bahwa secara matematis ya, pernah juga pastinya sudah diperoleh waktu mata kuliah matematika dasar,
Untuk setiap epsilon positif, ada suatu bilangan positif delta sedemikian sehingga modulus dari Fz dikurang W0 kecil dari epsilon. Maksudnya adalah Fz dengan W0 itu jaraknya dekat sekali. Epsilon itu merupakan salah satu notasi yang biasa digunakan dalam matematika untuk untuk merepresentasikan bilangan yang nilainya kecil sekali. Jadi modulus dari Fz dikurang W0 kecil dari epsilon maksudnya adalah jarak antara Fz dengan W0 ini kecil sekali jika kita memilih Z dengan suatu Z yang jaraknya dengan Z0 juga kecil sekali. Nah, ini merupakan notasi untuk dilated neighborhood. Jadi, untuk setiap epsilon positif, seandainya ada suatu delta, di mana delta itu tergantung pada epsilon, di mana jarak antara Z dengan Z0 itu kecil sekali atau paling jauh sejauh delta, maka jarak Fz dengan W0 itu juga sangat dekat sekali, yaitu paling jauh sejauh epsilon. Nah, secara geometris, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah di bidang XY, jadi di sini kita membicarakan tentang nilai Z, kemudian ini adalah bidang koordinat UV. Nah, maka di sini kita membicarakan tentang nilai fungsi pada Z. Nah, asumsikan yang lingkaran ini itu menunjukkan dilated neighborhood dari Z0, di mana di sini Z0-nya itu ada lingkaran kecil kosong menunjukkan bahwa Z0 bukan termasuk hal yang dibicarakan dalam hal ini karena kan bicara limit ya. Jadi kita hanya memantau ZZ yang berada di sekitar Z0 saja, di mana ZZ itu jaraknya dengan Z0 paling jauh sejauh delta. Jadi daerahnya itu nilai Z itu adalah titik-titik yang berada di kawasan sini. Oke, nah asumsikan Z itu adalah Z yang berada di sini. Kemudian seandainya ada delta ini, di mana delta ini tergantung pada epsilon, di mana semua nilai fungsi dari ZZ ini yang berada di sekitar Z0 berada di lingkungan yang sama pula. Jadi asumsikanlah berada di lingkungan W0 semuanya ya, untuk baik Z yang di sini ternyata nilai fungsinya berada di titik ini, Z yang di sini ternyata misalnya nilai fungsinya berada di sini, Z yang di sini ternyata misalnya nilai fungsinya di sini. Nah, jika ada delta yang demikian di mana jarak antara Z dengan Z0-nya itu paling jauh sejauh delta, ternyata nilai Fz-nya atau nilai fungsi dari Z tersebut juga sangat dekat sekali dengan kawasan W0 ini, di mana jaraknya paling jauh sejauh epsilon, maka dikatakan limit ini benar adanya. Nah, nanti ketika kita membuktikan pernyataan limit secara matematis, strateginya adalah kita harus bisa menemukan ada nggak sih suatu delta yang tergantung pada epsilon sedemikian sehingga ini benar akan berlaku. Nah, nanti akan kita bahas di contoh soalnya. Oke, berikutnya di sini dikatakan bahwa it's easy to show, sangat mudah sekali untuk menunjukkan bahwa ketika limit dari suatu fungsi itu ada pada Z0, maka nilai limit tersebut unik atau maksudnya adalah tunggal. Misalnya nih kita bicara limit dari Fz untuk Z yang menuju Z0 sama dengan W0. Kemudian ada kita menuliskan pula bahwa limit Fz untuk Z menuju Z0 itu sama dengan W1. Di mana F di sini adalah aturan atau fungsi yang sama, Z0-nya juga adalah Z0 yang sama. Maka jika kita menuliskan seperti ini, maka dipastikan W0 itu sebenarnya nilainya sama dengan W1. Nah, ketika kita bicara limit di waktu fungsi real atau fungsi yang kita pelajari di mata kuliah matematika dasar, nah hal yang sama bahwa limit itu tidak mungkin dia lebih dari satu. Jadi yang namanya limit ya ketika Z-nya menuju ke satu titik yang sama, maka nilai fungsinya juga harus menuju ke suatu titik yang sama. Oke, nah begitu penjelasan tentang keunikan dari suatu limit dari suatu fungsi. Dan by the way, kalau bicara limit juga nilai fungsinya harus menuju ke titik tersebut kalau waktu fungsi real kan baik dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan. Nah, nanti pada bidang kompleks ketika kita memantau limit dari suatu fungsi ya kita harus memandang nilai Z-nya itu di lingkungan ini. Nah, kita bahas pembuktiannya, bagaimana membuktikan bahwa jika kita punya limit Fz untuk Z yang menuju Z0 sama dengan W0 dan limit Fz untuk Z yang menuju Z0 sama dengan W1, maka pastilah W0 itu sama dengan W1. Oke, kita buktikan bahwa dikatakan bahwa untuk setiap
bilangan positif epsilon, maka akan ada bilangan positif delta 0 dan delta 1 sedemikian sehingga modulus dari Fz dikurang W0 kecil dari epsilon jika modulus dari Z kurang Z0 itu terletak antara 0 sampai delta 0. Nah, yang ini, notasi ini itu berkaitan dengan ini, ya, sesuai dengan definisi yang disampaikan di sini tadi, bahwa modulus dari Fz kurang W0 itu akan kecil dari epsilon jika modulus dari Z dikurang Z0 itu terletak antara 0 hingga delta 0. Kemudian yang berkaitan dengan statement limit yang ini berarti bahwa modulus dari Fz dikurang W1 itu akan kecil pula dari epsilon jika modulus dari Z dikurang Z0 itu terletak antara 0 hingga delta 1. Nah, kita akan buktikan bahwa ternyata W0 sama dengan W1 atau dengan kata lain modulus dari W0 dikurang W1 itu sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Jika modulus dari Z dikurang Z0 terletak antara 0 hingga delta, maka modulus dari W1 dikurang W0 sama dengan, nah dari sini ke sini itu hanya masalah penulisan saja biar maksudnya gini, kan W1 dikurang W0 dituliskan menjadi modulus dari Fz dikurang W0 dikurang Fz dikurang W1. Sedemikian sehingga notasi ini nanti akan sama seperti ini atau proses perhitungan ini sama dengan ini. Kita lihat saja. Fz dikurang Fz kan sama dengan 0 ya. Dan memang tidak ada Fz di sini. Kemudian di sini negatif W0. Kemudian ini kurang ketemu negatif W1 kan jadi positif W1. Sehingga di dalam ini ada negatif W0 ditambah W1 atau sama nilainya dengan W1 dikurang W0. Nah, sama saja kan ya dengan ini. Nah, tujuan dari sini ke sini adalah semacam strategi kita sedemikian sehingga dalam ini bisa dinyatakan sebagai Fz dikurang W0 dan Fz dikurang W1. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian sesuai dengan sifat tanda mutlak atau sama juga dengan sifat dari modulus bahwa modulus dari Fz dikurang W0 dikurang Fz dikurang W1 itu akan kecil sama dengan modulus dari Fz dikurang W0 saja ditambah modulus dari Fz dikurang W1 saja ini. Jadi modulusnya sekarang masing-masing. Kalau tadi di sini kan modulusnya secara keseluruhan. Nah, untuk yang ini saja tadi sudah kita bahas bahwa modulus dari Fz dikurang W0 itu kecil dari epsilon. Jadi, epsilon yang ini berkaitan dengan yang ini. Kemudian modulus dari Fz dikurang W1 ini kecil dari epsilon. Sehingga secara keseluruhan ini kecil dari epsilon ditambah epsilon. Nah, epsilon tambah epsilon itu kan sama dengan 2 kali epsilon ya. Dengan kata lain, modulus dari W1 dikurang W0 itu kecil dari 2 kali epsilon. Dan epsilon itu merupakan notasi untuk merepresentasikan suatu bilangan yang nilainya kecil sekali. Nah, di sini disampaikan bahwa epsilon itu dipilih dengan nilai yang sangat kecil sekali. Sehingga jika modulus dari W1 dikurang W0 itu kecil sekali dan nilainya sangat dekat sekali dengan 0, maka W1 kurang W0 sama dengan 0. Jika W1 kurang W0 sama dengan 0, maka W1 sama dengan 0. Maka terbuktilah bahwa ternyata W1 dan W0 di sini emang sama. Dengan kata lain, limit dari fungsi Fz ini unik